Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Riswita Hermanda dengan NIM 250 Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai genetika. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami konsep dasar genetika serta peran pentingnya dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari PPT ini. Ya, melalui materi ini, diharapkan kita dapat yang pertama, memahami konsep dasar genetika termasuk pengertian gen, DNA, dan kromosom. Yang kedua, menjelaskan pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Yang ketiga, membedakan alel dominan dan resesif serta memahami perbedaan homozigot dan heterozigot. Yang keempat, menerapkan Punnett square untuk memprediksi sifat keturunannya. Yang terakhir, mengidentifikasi penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen serta memahami sistem pewarisan golongan darah. Apa itu genetika? Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, struktur, proses pembentukan, dan pewarisannya, serta mempelajari mekanisme ekspresinya dalam pengendalian sifat organisme. Gen, DNA, dan kromosom. Di dalam setiap sel tubuh kita, terdapat bagian penting yang disebut inti sel. Di dalam inti sel itu, inilah tersimpan kromosom, yaitu struktur terbentuk benang dan yang membawa informasi genetik. Yang pertama, kromosom. Kromosom itu adalah kumpulan benang yang berisi materi genetik. Manusia itu memiliki 46 kromosom, 23 pasang dalam setiap sel tubuh. Yang kedua, DNA. DNA di dalam kromosom itu terdapat molekul panjang berbentuk heliks ganda yang disebut DNA. DNA ini menyimpan seluruh informasi genetik yang menentukan sifat makhluk hidup. Gen ini adalah segmen kecil dari DNA. Gen ini berfungsi sebagai kode yang menentukan sifat-sifat tertentu seperti warna mata, bentuk rambut, tinggi badan, golongan darah, dan sifat lainnya. Alur dari besar ke kecil, sel ke kromosom ke DNA melalui gen. Gambar yang menunjukkan ini bahwa di dalam sel itu terdapat kromosom. Di dalam kromosom itu ada DNA. Di bagian tertentu pada DNA itu terdapat gen yang membawa informasi sifat. Selanjutnya adalah hukum Mendel. Hukum Mendel pertama bunyinya, setiap pasangan alel akan memisah secara bebas ketika pembentukan gamet, sehingga setiap gamet itu hanya membawa suatu sel dari pasangan tersebut. Bunyi hukum Mendel kedua, alel-alel dari gen yang berbeda akan berpisah secara bebas satu sama lain selama gen tersebut itu tidak terpaut. Selanjutnya, pengertian alel. Alel ini adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang mengatur sifat tertentu. Alel dominan ini adalah alel yang dapat menutupi ekspresinya alel lainnya. Alel resesif ini adalah alel yang ekspresinya disembunyikan oleh alel dominan. Homozigot ini adalah kondisi ketika dua alel pada suatu gen sama. B. Heterozigot ini adalah kondisi ketika kedua alel pada suatu gen itu berbeda, yaitu satu dominan dan satu resesif. Gambar yang di samping ini menjelaskan pewarisan warna mata. Ayah bermata coklat, genotip kemungkinan CC alel dominan. Ibu bermata biru, CC alel resesif. Saat digabungkan, anak mewarisi satu alel dari kedua masing-masing orang tua, menghasilkan CC. Karena C besar ini dominan, anak akan memiliki mata coklat walaupun membawa alel C kecil. Dengan kata lain, dominan C besar menutupi resesif C kecil. Next, sifat dominan dan resesif. Sifat dominan adalah sifat yang lebih kuat dan langsung tampak seperti rambut hitam. Sifat resesif adalah sifat yang bisa muncul hanya jika tidak ada sifat dominan seperti rambut pirang. Contoh klasiknya itu bunga berwarna ungu dominan dan putih resesif. Slide selanjutnya,
Percobaan Mendel. Georg Mendel ini adalah ilmuwan pertama yang menjelaskan pewarisan sifat melalui percobaannya dengan kacang ercis. Ia menemukan bahwa sifat-sifat tertentu mengikuti pola tertentu dari generasi ke generasi. Penemuannya ini jadi dasar ilmu genetika modern. Bisa dilihat foto ilmuwan Georg Mendel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monohibrid dan dihibrid. Pada persilangan ini kita menghitung rasio genotip, komposisi alel dalam genotik, dan rasio fenotip, ekspresi sifat yang terlihat menggunakan metode Punnett square atau rumus probabilitas. Yang pertama itu ada persilangan satu sifat berbeda monohibrid cross. Contohnya itu bulat atau dominan dikali B kecil sama dengan B kecil, kisut atau resesif. Kemudian genotik F2-nya itu BB besar itu sama dengan satu kotak. Kemudian B besar, B kecil sama dengan 2 kotak. B kecil sama dengan 1 kotak. Rasio genotipnya itu 1:2:1. B besar banding B besar, B kecil banding B kecil, B kecil. Kemudian fenotip F2 jika B besar dominan ke bulat. Bulat B besar ditambah B besar B kecil sama dengan 3 kotak. Kisutnya itu B kecil sama dengan itu 1 kotak. Rasio fenotipnya itu 3:1, bulat banding kisut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monohibrid dan dihibrid. Pada persilangan ini kita menghitung rasio genotip, komposisi alel dalam genotik, dan rasio fenotip, ekspresi sifat yang terlihat menggunakan metode Punnett square atau rumus probabilitas. Yang pertama itu ada persilangan satu sifat berbeda monohibrid cross. Contohnya itu bulat atau dominan dikali B kecil sama dengan B kecil, kisut atau resesif. Kemudian genotik F2-nya itu BB besar itu sama dengan 1 kotak. Kemudian B besar, B kecil sama dengan 2 kotak. B kecil sama dengan 1 kotak. Rasio genotipnya itu 1:2:1. B besar banding B besar, B kecil banding B kecil, B kecil. Kemudian fenotip F2 jika B besar dominan ke bulat. Bulat B besar ditambah B besar B kecil sama dengan 3 kotak. Kisutnya itu B kecil sama dengan itu 1 kotak. Rasio fenotipnya itu 3:1, bulat banding kisut. Kemudian persilangan lebih dari satu sifat di hybrid cross. Contohnya di atas persilangan pada mangga, besar manis dikali kecil asam. B besar, M besar dikali B kecil sama B kecil, M kecil. Kemudian hasil atau baris dikali kolom itu 16 genotip. Kemudian jadi distribusi genotipnya itu 1:2:4:2:1:2:1. Rasio fenotipnya itu asumsi B dominan terhadap B, M dominan terhadap M kecil. Kemudian dikelompokkan berdasarkan fenotipnya. 2 dominan, jumlah kotaknya itu 9. Kemudian dominan B itu resesif M kecilnya itu 3. Kemudian resesif B kecil itu dominan M besar sama dengan 3. Kemudian kedua resesif itu sama dengan 1. Jadi rasio fenotipnya itu 9:3:1. Selanjutnya diagram persilangan Punnett square. Contoh sifat warna mata coklat C besar sama dengan dominan, biru C kecil resesif,
kedua orang tua memiliki genotip C besar, C kecil heterozigot. Artinya mereka bermata coklat tetapi membawa gen mata biru. Artinya jika dua orang tua bermata coklat namun membawa gen mata biru, kemungkinan bermata coklat 75%, tetapi tetap ada kemungkinan anak mereka itu bermata biru meskipun kecil 25%. Penyakit genetika. Penyakit genetika adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan mutasi pada gen atau kromosom yang diwariskan dari orang tua atau terjadi secara spontan saat pembentukan sel. Yang pertama, penyakit karena mutasi gen tunggal, hemofilia dengan buta warna, sulit membedakan warna hijau dan merah. Kemudian, sistem pewarisan golongan darah. Sistem pewarisan golongan darah adalah cara penurunan golongan darah dari orang tua kepada anak berdasarkan kombinasi alel-alel gen tertentu. Contohnya, laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan bergolongan darah O. Kemungkinan golongan darah anak-anak mereka, contohnya AB, golongan darah ayahnya AB, IB, golongan darah ibunya IO, yaitu O, dikali silangkan sama dengan IAIO golongan darah A, IBIO golongan darah B. Kemungkinan anaknya 50% golongan darah A, 50% golongan darah B. Jadi, kesimpulannya, genetika merupakan ilmu yang mengkaji gen sebagai pembawa sifat yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya melalui kromosom. Proses pewarisan sifat termasuk berbagai penyakit genetik berlangsung mengikuti pola tertentu seperti dominan autosomal, resesif autosomal, maupun yang berkaitan dengan kromosom seks. Untuk memahami pola pewarisan tersebut, analisis silsilah keluarga dapat digunakan untuk melacak serta memperkirakan kemungkinan munculnya sifat atau gangguan genetik pada anggota keluarga. Demikian pemaparan materi tentang genetika. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.